Oke, halo teman-teman sekalian. Jadi, I'm back. Eh, Mungkin ada pertanyaan ya, kayak kenapa jarang upload ataupun dan lain sebagainya gitu. Ya, pertama adalah gue pengen ngasih tahu, ngebuat video adalah salah satu media gue belajar untuk ngomong di depan umum. Maksudnya, dalam hal ini karena gue sudah selesai kuliah, gue nggak punya nggak punya eh, intensitas yang ngomong depan publik yang lebih banyak daripada biasanya. Jadi gua sedikit malas untuk latihan dan akhirnya gue malas bikin video. Nah, sebenarnya video yang gue buat juga jarang pakai skrip. Jadi gue ngerasa kayak video yang gue buat itu memang dari awal bukan disiapkan untuk komersial. Gue cuman peduli apakah kemampuan berbicara gue akan meningkat atau enggak, dan lain sebagainya. Pun gue menggunakan eh, alat sangat sederhana ya, gue cuman pakai HP doang. Jadi gue tidak ngerasa bakalan dapat banyak viewers, ataupun gue juga nggak ngerasa bakal dapat uang dari YouTube. Jadi ya udah, gue bikin seadanya aja. Em, Dalam video kali ini gue pengen sedikit ngomong soal demokrasi dan politik ya. Memang sekarang itu ada satu momentum di mana eh, kita udah ngelewatin pemilu, kita bakal ngadepin pilkada. Jadi 2024 ini bakal jadi tahun politik paling besar lah gitu. Salah satu tahun politik yang besar di sejarah Indonesia, karena ini bakal ngelihat 5 tahun lagi kita bakal kayak gimana. Ya, gue nggak mau komentar soal tentang Anies atau tentang siapa ataupun bahkan siapa yang menang gitu. Gue cuma pengen ngomongin yang omongan sebelumnya aja. Seperti contohnya, gimana pandangan gue melihat demokrasi secara luas gitu. Gue berapa kali pun ngomong di beberapa event ketika gue ngisi materi ataupun ketika gue lagi sharing dengan teman-teman. Gue belum melihat ada sistem yang lebih baik daripada demokrasi. Dalam waktu yang sama, demokrasi juga bukan sistem terbaik yang menurut gua bisa untuk mengakomodasi sesuatu. Let's say contohnya seperti ini. Kita sering ngomongin politik dalam sudut pandang apa sih yang paling besar signifikansinya ketika kita berpolitik gitu. Yaitu kekuasaan pasti. Ketika kita lagi ngomongin kekuasaan, siapa orang yang pengen kekuasaannya diganggu atau kekuasaannya diambil? Of course of course nothing gitu. Nggak ada orang yang pengen kekuasaannya diganggu. Tapi dalam waktu yang sama, kekuasaan itu harus diganggu supaya ada dorongan untuk memperbaiki kekuasaan setiap kalinya. Seperti contohnya gini, kalau kalian itu nggak peduli soal apakah nanti kekuasaannya bakalan diganggu atau tidak, apakah kalian akan diturunkan atau tidak, kalian akan semena-mena untuk menjalani kekuasaan itu. Nah, ketika kalian semena-mena, kalian produktivitas itu pasti menurun, karena sifat dasar manusia itu eksploitatif, bukan produktif. Ketika dia udah dapat zona nyaman, dia nggak akan nyari zona lainnya gitu. Nah, ini kan buruk. Manusia itu nggak boleh stuck di satu tempat. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang gagal karena dia stuck di satu tempat. Gua nggak bisa banyak nyebutin, tapi yang jelas adalah salah satunya, misalnya kita ngomongin mesin tik deh, alat mesin tik itu sekarang perusahaan-perusahaan yang dulu fokus untuk produksi mesin tik, kita lihat deh sekarang apakah masih ada gitu. Kalaupun ada gitu, perusahaan yang dulu produksi mesin tik, dia udah bertransformasi, entah dia bikin alat lain ataupun kita bisa bilang apakah dia mungkin ngebuat printer atau dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas adalah udah nggak ada lagi perusahaan yang fokus jual mesin tik. Nah, artinya manusia itu nggak boleh stagnan. Nah, kalau misalnya dalam dunia ekonomi, manusia itu nggak akan stagnan karena dia punya saingan. Siapa saingannya? Dua saingannya menurut gua. Satu adalah keinginan masyarakat untuk lebih, atau yang kedua adalah kompetitornya gitu. Keinginan masyarakat untuk lebih, yaitu contohnya tadi, kalau kita pakai mesin tik terus,
mesin tik itu bakalan ngerepotin karena dia itu susah, dia nggak bisa ngeprint banyak, ngetiknya juga harus satu-satu, nggak boleh ada kesalahan karena kalau ada kesalahan nggak bisa dihapus. Bayangin kalau kita pakai laptop gitu. Nah, kebutuhan masyarakat itu yang bakalan terus naik itu harus dibarengin dengan inovasi dari pengusahanya gitu. Nah, yang kedua adalah kompetitor ya. Bayangin kalau ada mesin tik yang bisa ngapus tulisan. Bayangin kalau ada mesin tik yang bisa ngeproduksinya lebih besar lagi produksinya. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa diambil kesimpulan kalau dalam dunia ekonomi kompetitif itu sangat besar gitu, sangat ada. Nah, beda dengan politik. Politik itu satu-satunya yang bisa untuk diintervensi adalah ketika kekuasaannya diganggu. Oleh sebab itu sistem demokrasi itu menjembatani itu. Gue nggak pengen ngomong dalam hal nomenklatur ya, apa itu demokrasi, apa itu republik dan lain sebagainya. Gue tidak punya semacam kapabilitas untuk berbicara itu. Tapi untuk kacamata teman-teman yang luas atau teman-teman yang dengerin podcast ini mungkin bakalan ngelihat kalau oh iya benar ini adalah benar ini adalah demokrasi, ini adalah sistem pemilihan dan lain sebagainya. Yang ketika kekuasaan itu dia itu diganggu, cara mengganggunya disediakan dari demokrasi apa, yaitu pemilihan 5 tahun sekali. Gini, pemilihan 5 tahun sekali itu adalah pertaruhan. Apakah masyarakat ingin berada dalam status quo, dia puas dengan kekuasaan yang ada sekarang, atau dia ingin ada perubahan. Nah, demokrasi itu mengaminkan adanya sistem seperti itu gitu. Sistem-sistem lainnya seperti kerajaan atau sistem-sistem diktator dan lain sebagainya mungkin memberikan suatu ruang stabilitas gitu. Tapi yang jadi masalah adalah gimana kalau stabilitasnya itu stabil di tahap yang sangat menyusahkan. Gimana kalau stabilnya itu adalah ketika kamu ketika kamu ada di tahap yang menyedihkan gitu. Itu kan yang jadi masalah. Nah, demokrasi itu membuka ruang seperti itu. Jadi ketika Anda semua itu berbicara soal demokrasi, teman-teman bakalan menyadari bahwa sistem pemilihan 5 tahun sekali itu adalah waktunya cambukan itu bagi para penguasa. Jadi ketika penguasa itu udah ngerasa oh ini masa jabatannya udah habis, kalau dia memperpanjang dia harus menunjukkan performanya agar dia dipilih lagi. That's why menurutku itulah kenapa sistem demokrasi ini menguntungkan gitu. Tapi yang jadi masalah adalah gimana kalau dalam sistem demokrasi ini ada orang-orang yang dalam 5 tahun itu dia udah ngebangun suatu mega proyek. Dalam waktu 5 tahun itu dia membuat suatu proyek besar. Ketika proyek besar itu dia tidak pegang lagi, pemimpin baru yang naik lagi, pemimpin baru tidak mau meneruskan itu gitu. Nah, itu kan banyak yang terjadi gitu. Contohnya di Lampung kita tahu Kota Baru gitu. Kota Baru tidak dilanjutkan oleh Arinal Junaidi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya jadi titik berat dari demokrasi. Oh ya, sedikit konfirmasi, gue nggak mau bilang itu baik atau buruk ya masalah Pak Arinal atau Gubernur Lampung itu nggak mau menjalankan itu, tapi yang jelas adalah itu pilihan dari Bapak Arinal, dia mau melanjutkan atau tidak. Tapi yang jelas adalah itu kan disayangkan berapa miliar uang yang udah keluar untuk ngebangun kota baru. Nah, hal ini yang ngebuat kita dalam hal ini punya pandangan yang oh rupanya demokrasi ini punya sisi positif gitu. Dan jelas gue udah ngejelasin tadi demokrasi juga punya sisi negatif. Nah, gimana dengan konsep-konsep agama gitu? Negara itu kan ada juga yang berdasarkan agama dan lain sebagainya. Sangat disayangkannya adalah sistem negara yang didasarkan pada agama juga tidak sustainable gitu. Contohnya begini, demokrasi itu ada sebelum agama Islam. Kenapa gue mengambil contoh agama Islam? Karena gue agamanya Islam, jadi gue ngerasa gue lebih nyaman ataupun lebih bisa untuk mengenal sistem agama Islam itu sendiri. Misal contohin kita ngomongin agama Islam itu punya sistem kekhalifahan gitu.
baik atau buruknya sistem itu, terlepas daripada itu, sistem itu hancur pada hari ini. Sistem kekhalifahan itu hancur, entah itu dikatakan karena orangnya atau karena tekanan dari asing dan lain sebagainya. Sistem kekhalifahan hancur. Kita mencoba untuk ambil skenario pertama. Oke, yang salah orangnya, bukan sistemnya. Oke, tapi yang jangan salah, orang itu bisa terbentuk karena sistem itu sendiri. Seperti contohnya adalah sistem pendidikan itu melahirkan seorang sarjana kalau dia menyelesaikan pendidikan S1-nya. Kalau misalnya sarjana itu buruk, berarti kan yang dipertanyakan sistem pendidikannya gitu. Dia udah 15 tahun sekolah, dia udah 15 tahun mengenyam pendidikan, kenapa yang dihasilkan seperti ini? Gitu. Dan ketika sistem itu jatuh, berarti kan kuantitas hasil buruknya itu juga cukup banyak. Nah, itu yang menjadi suatu patokan harusnya ketika kita berbicara. Itu poin pertama. Poin kedua adalah gimana kalau itu tekanan asing? Tekanan asing yang ingin menghancurkan kekhalifahan. Tetap saja kalau misalnya sistem kekhalifahan itu baik, maka harusnya dia bisa untuk menyelesaikan masalah dari tekanan asing itu sendiri gitu. Pun kalau misalnya dibalik kepada ini kan sistem yang menjalankan tetap manusianya yang nggak sanggup dengan tekanan asing, artinya kualitas orang yang ada dalam sistem tersebut itu lebih rendah daripada orang yang ada dari luar sistem tersebut gitu. Nah, akhirnya endingnya kita balik ke dalam premis penomor yang satu lagi. Gue tidak mengatakan sistem khalifah itu buruk, enggak, gue tidak mengatakan itu, tapi gue mengatakan bahwa kekhalifahan pun bisa hancur gitu. Dan kita pun nggak tahu apakah demokrasi bisa hancur ataupun tidak, apakah demokrasi bakal ada terus atau tidak. Gue nggak punya jaminan kepada teman-teman yang mendengarkan podcast ini apakah kekhalifahan itu ke demokrasi besok masih ada atau tidak. Apakah demokrasi yang kita kenal hari ini akan sama dengan ketika Prabowo itu dilantik menjadi presiden atau tidak. Nah, kita nggak pernah tahu itu gitu. Oleh sebab itu menurut saya, itulah yang tadi saya bilang, demokrasi ini sistem yang pada hari ini, pada detik ini itu bisa untuk memanifestasi kerelevansian dia gitu, untuk mengikuti perkembangan zaman. Tapi dalam waktu yang sama, saya tidak mengatakan demokrasi sistem terbaik gitu. Oke, teman-teman mungkin udah mulai bingung, nggak apa-apa. Tapi ya itu yang kenapa gue bikin video ini, karena memang video ini ditujukan untuk pertama menyampaikan apa yang gue pandang hari ini kepada kawan-kawan semuanya. Mungkin gue akan punya pandangan yang berbeda suatu hari nanti. Gue nggak bisa menutup kesimpulan itu, ataupun gue nggak akan bilang kalau dalam hal ini pikiran gue sudah final. Tentu enggak. Umur gue masih sekitar 20-an tahun. Mungkin 20 tahun lagi gue akan punya pandangan berbeda, I don't know. Tapi ya ini yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Mungkin gitu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih buat yang udah dengar. Dadah.